Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlullah Askia dari Prodi Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenal tentang protokol kesehatan dan pentingnya vaksinasi saat ini. Ya, tentunya protokol kesehatan 5M dan vaksinasi sangat penting, apalagi di era pandemi seperti ini. Tapi sayang sekali masih banyak masyarakat atau oknum-oknum yang tidak mau untuk melakukan vaksinasi atau untuk melakukan protokol kesehatan. Ya, di sini saya akan menjelaskan protokol kesehatan. Protokol kesehatan sesungguhnya ada 5 atau biasa dikenal disebut dengan 5M. Di negara kita, protokol kesehatan ini sudah awam disebut 5M karena nomor 1 itu terdapat banyak tentunya kegunaannya. 5M itu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau pergerakan aktivitas. Ya, lanjut saja kita bahas yang protokol kesehatan nomor 1, yaitu mencuci tangan. Di sini kita harus selalu mencuci tangan, rutin mencuci tangan hingga bersih. Ini merupakan protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Kita mencuci tangan biasanya sebelum makan, ini kita bisa mencuci tangan sebelum pergi ke kantor atau masuk ke rumah atau masuk ke musola atau masuk ke masjid. Itu kita bisa mencuci tangan. Mencuci tangan yang baik dan benar gini, seling-seling gini, pertamanya sini, terus gini, pokoknya usahakan semua telapak tangan terkena oleh air dan sabun. Untuk tangan, mencuci tangan itu nomor pertama karena tangan digunakan untuk segala aktivitas. Jadi segala virus bermula awal pasti dari tangan. Lanjut, yang kedua, memakai masker. Pada awal tahun lalu WHO telah menetapkan untuk memakai masker, ya contohnya seperti ini. Dan sekarang masker itu syaratnya harus 2 lapis. Sekarang kemarin masih banyak yang diperbolehkan 1 lapis, contohnya scuba itu, tapi sekarang sudah nggak boleh karena itu masih bisa terkontaminasi oleh virus. Jadi sebaiknya menggunakan yang minimal 2 lapis. Lanjutnya, menjaga jarak. Menjaga jarak tentunya sangat penting jika Anda terpaksa untuk beraktivitas atau bekerja. Jarak minimal itu 1 meter. Apabila sholat direnggangkan 1 meter, hukumnya tidak apa-apa bila ada hal yang di apa itu, ya pokoknya nggak apa-apa karena itu termasuk uzur itu. Jadi menjaga jarak saat beraktivitas atau saat dalam kerumunan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Diusahakan kalau tidak ada kegiatan, tidak ada kewajiban untuk bekerja, di rumah saja, tidak usah berkerumunan. Apabila terpaksa berkerumunan, menerapkan protokol kesehatan yang nomor 3, yaitu menjaga jarak. Yang nomor 5, mengurangi mobilitas.
di sini mengurangi mobilitas itu bisa menyebabkan semakin tinggi terpapar virus, karena virus corona ini sangat virus corona ini sangat berbahaya. Bila kalau ada yang terkena satu, bisa menularkan ke yang lainnya dengan cepat. Ya, tentunya tadi merupakan dari protokol kesehatan ada 5M. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Kita lanjut, pentingnya vaksinasi. Vaksinasi sangatlah penting, tetapi banyak oknum yang tidak, banyak masyarakat atau beberapa oknum yang menolaknya, padahal ini sangat penting untuk seluruh masyarakat Indonesia. Vaksin sendiri, kalau biasanya orang-orang menyebutnya itu virus corona yang dimatikan biar tubuh menjadi kebal. Saya tidak tahu juga pasti, tapi saya melihat dari Google, vaksin itu merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi aman bagi tubuh. Jadi ya, dari tim medisnya Indonesia itu sudah memastikan kalau vaksin itu aman, jadi masyarakat gak usah khawatir. Nah, vaksinasi sendiri bertujuan untuk memberikan kekebalan fisik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika kita terpapar tidak terlalu parah. Bahkan kemungkinan sedikit kecil kita tidak akan terpapar, tapi ya wallahu a'lam, semua itu tergantung dari Allah. Setidaknya kita udah ikhtiar, sudah berusaha untuk vaksinasi, berarti sama dengan udah berusaha untuk menghindari virus corona gitu. Nah, di sini vaksin itu juga diberikan kelompok, diberikan umurnya itu di atas umur 19, jadi 19 atau 18, jadi di bawah itu masih belum bisa, karena ya tentunya dosisnya ini sangat tinggi, jadi agak berbahaya untuk anak-anak. Vaksin tentunya memiliki banyak manfaat dibandingkan efek sampingnya. Ya itu contohnya tubuh kita menjadi kebal. Nanti pun kalau kita kena corona tidak akan terlalu parah karena kita sudah menerima vaksin. Saya juga kemarin sudah vaksin yang pertama, alhamdulillah, dan besok tanggal 3, besok hari apa lupa saya, itu nanti akan saya vaksin kedua. Vaksin di Indonesia setahu saya ada 2, Sinovac dan Astra. Nah, itu saya itu vaksin yang Astra. Kebetulan vaksin yang pertama dulu saya dapatnya yang Astra, tapi nggak apa-apa. Aslinya sama saja, Astra atau Sinovac sama saja. Sama-sama vaksin supaya tubuh kita kebal. Kita percaya saja sama pemerintah, karena dalam menanggulangi COVID ini tentunya tidak hanya protokol kesehatan untuk melindungi tubuh, tapi vaksinasi juga penting untuk menambah kekebalan tubuh. Ya, sebagai mahasiswa atau orang yang berpendidikan, tentunya kita jangan ikut-ikut masyarakat atau ormas-ormas yang menolak adanya vaksin, karena vaksin itu sangat penting, tidak hanya untuk menjaga diri kita tapi juga menjaga diri orang lain. Karena jika kita tidak vaksin, nanti kita kena, otomatis kita akan menularkan ke orang lain. Jadi ya jangan individualisme di Indonesia, kita harus tetap sosialisme. Ya,
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.